Yang waktu itu Danang dan Aan ini nggak tahu ini tempat apa. Belakangan barulah tahu mereka bahwa ternyata Pak Ian ini ngajak mereka berdua menuju ke Alas Purwo. Dan pada saat itu kondisi pintu rumah ini sudah kebuka lebar. Dan begitu bapaknya Danang ini tanya, "Nang, kamu itu ya apa sih Nang, pintu kok kebuka kayak gini?" Danang itu cuma diem, matanya terus melotot ke arah depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasus pernikahan antara manusia dengan jin ini tentu sudah lama terjadi. Dan banyak sekali kasus-kasus yang terjadi antara manusia dengan jin ini menikah, dan bahkan ada beberapa di antaranya ini yang sudah punya keturunan. Nah, ulama-ulama zaman dahulu bahkan sudah mengeluarkan fatwa untuk pernikahan jin dan manusia ini. Beberapa di antaranya mereka memakruhkan, ada juga yang bahkan mengharamkan. Karena mereka khawatir ketika terjadinya sebuah pernikahan antara manusia dengan jin, di mana nantinya mereka akan melahirkan anak. Akhirnya yang jadi pertanyaan, ini anaknya dalam jenis apa? Apakah manusia ataukah jin? Dan kasus-kasus macam ini sudah sering terjadi, bahkan di masa lalu. Nah, beberapa di antara raja-raja Jawa, bisa dikatakan demikian, juga pernah ada yang melakukan pernikahan dengan jin. Biasanya, ketika mereka melakukan perluasan wilayah, di sana ada sebuah kerajaan jin yang tidak bisa ditaklukkan kecuali dengan cara yang seperti ini. Artinya mereka harus masuk ke sebuah kerajaan tersebut, lalu kemudian melakukan sebuah negosiasi, dan biasanya dari kerajaan jin tersebut ini minta kepada para raja-raja ini untuk menikahi putri-putrinya. Dari sinilah kemudian pernikahan ini terjadi. Dan bahkan beberapa di antara mereka juga mempunyai keturunan. Nah, jin sendiri juga mempunyai kebiasaan yang sama seperti manusia. Mereka juga makan, mereka juga beraktivitas. Ada juga jin yang beragama, ada juga yang tidak beragama. Dan mereka juga punya nafsu, mereka juga menikah dan mempunyai keturunan. Jadi sama persis seperti manusia, hanya saja mereka hidup di alamnya sendiri. Nah, cerita yang dibagikan kepada Kembara Sunyi ini dikirim oleh sobat Kembara, namanya Danang. Dia asalnya dari Pati, Jawa Tengah. Jadi ceritanya selepas SMA, Danang ini langsung kerja di sebuah rumah makan. Rumah makan ini cukup terkenal di daerah sana. Yang punya adalah seorang duda. Beliau namanya Pak Ian.
Ketika pertama kali Danang kerja di rumah makan ini, dia tahu bahwa karyawan Pak Yan ini lumayan banyak, tapi umumnya perempuan dan ibu-ibu. Nah, sementara yang laki-laki cuma Danang dan juga satu orang temannya lagi yang namanya Aan. Ketika Danang kerja di sana, Danang baru tahu bahwa Aan ini ternyata sudah ikut Pak Yan sudah lama sekali, sudah hampir 5 tahunan. Nah, disinilah kemudian Danang semakin akrab dengan Aan, karena yang pertama Aan adalah teman laki-laki satu-satunya, karena di sana nggak ada laki-laki selain Danang dan juga Aan. Dan yang kedua, Aan dan Danang ini sering dikasih tugas untuk ngirim makanan. Jadi mereka bertugas ngirim makanan naik mobil ketika ada pesanan di luar rumah makan tersebut. Nah, hal itu pun berjalan sampai sekitar 1 bulan. Jadi Danang ini tahu dari Aan tentang latar belakang dari Pak Yan. Dan sebenarnya orang-orang di sekitar rumah makan itu juga sering membicarakan latar belakang Pak Yan. Jadi mereka ini menyimpulkan bahwa Pak Yan ini pakai pesugihan dan rumah makan ini pakai penglaris. Dan orang-orang sudah paham tentang itu. Sedangkan Danang sendiri ketika mengetahui hal tersebut, dia sendiri juga kaget. Oh, ternyata rumah makan ini pakai pesugihan dan pakai penglaris segala macam. Ketika Danang di sana 1 bulan kerja di sana, dia semakin tahu karena ada kebiasaan-kebiasaan ganjil yang dilakukan oleh bosnya itu. Nah, di rumah makan ini ada satu ruangan khusus yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun, bahkan karyawan terdekatnya. Danang sendiri yang sudah 5 tahun kerja di sana, dia sama sekali nggak boleh masuk ke ruangan tersebut. Bahkan di antara pekerja-pekerja yang lain, yang umumnya adalah ibu-ibu, mereka sudah kerja di sana sudah hampir 12 tahun. Tapi mereka sendiri juga nggak pernah sekalipun masuk ke ruangan tersebut. Jadi memang ruangan ini sengaja tidak untuk umum. Jadi khusus untuk Pak Yan, dan Pak Yan selalu masuk di ruangan ini di saat-saat tertentu atau di malam-malam tertentu. Dan itu ada yang menyaksikan. Jadi Aan sendiri ini pernah melihat pada malam tertentu Pak Yan masuk ke ruangan tersebut. Nah, rumah makan ini tutup jam 9 malam. Ketika waktu itu rumah makan ini sudah mulai tutup, Aan ini mau pulang. Ternyata dia lupa bahwa masih ada barang yang ketinggalan di belakang. Nah, ketika semua karyawan ini sudah pulang, Aan pun langsung menuju ke belakang. Dia nggak sengaja ngelihat Pak Yan ini masuk ke ruangan tersebut. Nah, karena Aan baru pertama kali melihat Pak Yan masuk ke ruangan ini, Aan pun langsung diam. Dia perhatikan terus bosnya itu. Yang pertama kali dilakukan bosnya, dia buka gembok. Ada beberapa gembok yang dibuka, ada sekitar 2 atau 3 gembok, dan kemudian ada kunci untuk membuka gagang pintu tersebut. Setelah pintu ini terbuka, si Aan ini nggak bisa ngelihat apapun kecuali gelap. Jadi begitu Pak Yan ini masuk ruangan tersebut, pintu langsung ditutup. Nah, Aan berhasil melihat pemandangan itu, tapi Aan sendiri nggak tahu apa yang dilakukan oleh bosnya itu. Nah, hal ini pun berlalu sampai kemudian beberapa bulan kemudian ketika Aan kerja di sana, dia jadi semakin paham karena ada ritual-ritual khusus yang harus dilakukan oleh karyawan yang ada di sana. Setiap pagi hari dia datang sekitar jam 8 pagi sebelum buka pintu rumah makan. Beberapa karyawan ini harus melakukan sebuah ritual, bisa dikatakan demikian. Jadi mereka ngambil air di dalam bak, kemudian air ini ditaburi bunga-bunga 7 rupa. Dan ada kertas yang sudah ditulis dengan tulisan-tulisan khusus, nggak tahu tulisan ini apa. Yang jelas tulisan tersebut berasal dari Pak Yan. Dan beliau selalu membawa kertas tersebut setiap pagi hari. Nggak tahu beliau ini dapat dari mana. Kertas ini dimasukkan di dalam ember tersebut, dan kemudian karyawannya disuruh menyiramkan air tersebut persis di depan rumah makan ini. Dan hal itu harus dilakukan setiap hari. Dan ketika mau tutup rumah makan, beberapa karyawan juga harus mengambil sapu lidi. Mereka harus menyapu bersih halaman yang ada di rumah makan ini.
Nah, sebenarnya nggak ada yang aneh ketika karyawan harus membersihkan halaman rumah makan ketika mau tutup rumah makan ini. Tapi yang menjadi aneh, harus ada kemenyan yang dibakar sebelum menyapu halaman ini. Nah, hal-hal semacam inilah yang kemudian dianggap oleh karyawan, Pak Ian ini memang melakukan sebuah pesugihan atau penglaris. Jadi ketika Danang kerja di sana, dia mendapat banyak sekali cerita, terutama dari karyawan-karyawan yang ada di sana, dan terutama dari si Aan ini. Akhirnya Danang pun jadi tahu, dan Danang tahu sendiri ritual-ritual yang harus dilakukan ketika ada di rumah makan tersebut. Singkat cerita, nggak terasa Danang sudah kerja di tempat ini sekitar 3 bulanan. Dan selama 3 bulan itu, Danang pun jarang ngomong dengan Pak Ian. Karena selain Pak Ian ini orangnya tertutup, dan selain itu Pak Ian ketika sudah ada di rumah makan, beliau itu lebih sering berada di ruangannya sendiri. Nah, sampai satu ketika malam itu, ketika rumah makan ini mau tutup, beberapa karyawan itu sudah mulai membakar kemenyan dan ada yang juga membersihkan halaman rumah makan. Danang dan Aan ini menuju ke ruangan belakang. Karena jaket, tas, dan segala macamnya itu diletakkan di sana, mereka sudah mulai kemas-kemas. Ternyata Pak Ian ini datang. Nang, An, sini duduk dulu. Bapak mau ngomong sebentar. Nah, mereka dipanggil, diajak ngomong oleh Pak Ian ini. Mereka duduk dan mulailah Pak Ian ngomong. Jadi gini, besok saya itu ada keperluan keluar kota. Nah, ini nanti kamu ikut ya sama Bapak ya. Danang sama Aan aja, biar nanti rumah makan diurus anak-anak. Oh iya Pak. Ya karena mereka sendiri juga nggak bisa nolak, besoknya adalah jam kerja dan mereka diajak bepergian keluar kota, jadi mereka pun mau. Akhirnya tanpa ngomong apapun, Pak Ian bilang besok tapi agak pagi ya. Jam 5 kalian sudah harus di sini. Baik Pak. Nah setelah itu mereka pun pulang. Pagi harinya jam 5 pagi, mereka langsung datang ke rumah makan. Jadi sebelumnya malam itu, selesai Pak Ian ini ngomong ke Aan dan Danang, Aan dan Danang ini pulang. Pada saat perjalanan menuju ke rumah, Aan dan Danang ini juga saling bertanya, ini Pak Ian mau ngajak kemana? An, kamu tahu nggak An? Kita mau diajak kemana kok besok disuruh pagi-pagi? Aku sendiri juga nggak tahu. Aan sendiri meskipun sudah lama kerja di sana, dia sendiri juga nggak tahu sebenarnya mau ngajak kemana Pak Ian ini. Tapi akhirnya Aan sempat ngomong ke Danang, Nang, gini deh Nang, kalau memang besok Pak Ian ngajak kita ke suatu tempat, dan Pak Ian melakukan hal yang nggak seperti yang kamu pikirkan, kamu nggak usah terlalu banyak tanya ya. Sudahlah, anggap aja kita jalan-jalan. Oh ya, sudahlah. Jadi sebenarnya Aan ini sudah punya firasat buruk. Akhirnya keesokan harinya, sekitar jam 5 pagi, mereka sudah datang. Dan waktu itu Danang dan Aan ini nggak bawa apa-apa, jadi mereka cuma bawa jaket seperti biasa, bawa tas kecil, dan bawa barang-barang keperluan yang mereka butuhkan. Jadi nggak ada persiapan-persiapan khusus. Ketika sampai di sana, ternyata Pak Ian ini sudah nunggu, mobilnya sudah ada di sana dan mobilnya sudah dalam keadaan hidup. Nah begitu Danang dan Aan sampai, Pak Ian pun langsung melambaikan tangan, ayo berangkat sekarang. Mereka akhirnya masuk dalam mobil, berangkatlah mereka. Nah, dalam perjalanan itu, barulah Pak Ian bilang, ini kalian sudah bilang ke orang tuanya nggak? Sudah bilang nggak ini nanti bakalan nginep? Nah, si Danang ini sama Aan saling ngeliat, belum ya Pak? Ya sudah, nanti kamu kabari aja lah. Sudah sampai sana nanti kamu ngabari orang tua kalian masing-masing. Nah, sekitar 3 jam perjalanan, mereka akhirnya berhenti di satu tempat, mereka istirahat, dan mereka sarapan. Nah, pas lagi sarapan inilah Pak Ian kemudian menjelaskan, ini kita mau perjalanan menuju ke Banyuwangi. Jadi nanti kita nginep di sana, mungkin 1 malam kita di sana, setelah itu, setelah urusan saya selesai, nanti kita langsung pulang. Nah, Danang dan Aan ini juga kaget. Banyuwangi, ini perjalanan berapa jam? Waduh, dan mereka berdua ini belum pernah sama sekali ke Banyuwangi. Nah, setelah mereka makan, berangkatlah lagi. Singkat cerita,
Sekitar 3 kali mereka itu berhenti untuk istirahat, sampailah mereka di Banyuwangi itu sekitar jam 8 atau setengah 9 malam. Jadi perjalanan total itu lebih dari 12 jam lah pokoknya. Ketika sampai di Banyuwangi sekitar jam setengah 8 malam, mereka langsung menuju ke sebuah penginapan. Ketika sampai di sana, Pak Yan bilang ke Danang dan Aan, setelah ini kita makan malam, terus langsung aja istirahat. Besok pagi kita baru menuju ke lokasi. Baik Pak, mereka akhirnya makan dan setelah makan mereka masuk kamar. Pak Yan ini tidur di kamarnya sendiri, sedangkan Aan dan Danang tidur dalam satu kamar. Nah mungkin pada waktu itu mereka ini kecapean, jadi setelah makan nggak sampai sekitar 10 menit mereka sudah tertidur lelap. Dan saking lelapnya mereka itu nggak kerasa ternyata sudah jam 7 pagi. Mereka diketuk pintunya, ternyata yang ketuk pintu ini Pak Yan. Nang, An, ayo bangun An, kita berangkat sarapan dulu ayo. Bangun dan langsung menuju ke tempat makan. Setelah mereka sarapan, berangkatlah mereka menuju ke sebuah tempat. Yang waktu itu Danang dan Aan ini nggak tahu ini tempat apa. Belakangan barulah tahu mereka bahwa ternyata Pak Yan ini ngajak mereka berdua menuju ke Alas Purwo. Nah, kita tahu semua bahwa Alas Purwo ini adalah hutan tertua di Pulau Jawa. Nggak tahu apa yang dilakukan Pak Yan waktu itu. Yang jelas ketika Aan dan Danang dibawa menuju ke tempat ini, mereka nggak tahu. Bahkan mereka ada di mana mereka nggak tahu. Yang jelas ketika pertama kali mereka ada di hutan tersebut, mereka ngelihat, ini tempat kok horor banget. Pohonnya besar-besar dan apalagi jalan-jalanan itu tertutupi oleh pohon-pohon rindang. Nah, begitu sampai di sana, Pak Yan ini turun menemui seseorang. Nggak tahu orang ini siapa, dan kemudian Danang dan Aan disuruh turun dari mobil. Mereka diajak berjalan memasuki hutan. Dan sampailah waktu itu mereka di sebuah gua. Aan dan Danang disuruh nunggu di depan. Mereka akhirnya ngerokok santai. Pak Yan waktu itu masuk bersama si bapak-bapak tersebut, masuk ke dalam gua. Hal itu terjadi sampai sekitar setengah jam. Dan setelah itu Pak Yan dan sosok bapak-bapak ini pun keluar. Setelah itu Pak Yan ngomong lagi ke Aan dan Danang, ayo kita lanjutkan perjalanan lagi. Mereka jalan lagi, melewati hutan-hutan. Dan ketika sampai di tengah hutan, karena posisi Danang ini ada di belakang sendiri, waktu itu mungkin Danang ini nggak fokus dengan jalannya. Dia ngelihat ada bunga. Bunga ini bagus tapi warnanya aneh. Jadi mereka jalan. Yang di depan sendiri adalah bapak-bapak yang kenalan dari Pak Yan itu. Dan di belakang bapak-bapak ini Pak Yan. Di belakang Pak Yan adalah Aan dan Danang yang paling belakang sendiri. Mereka itu jalannya santai. Tapi waktu itu nggak tahu kenapa, Danang ini ngelihat ada bunga yang bunga ini warnanya aneh. Menurut Danang waktu itu, dia nggak pernah ngelihat bunga yang seperti ini. Jadi ada seberapa detik lah, Danang itu ngelihat bunga tersebut dan ada niatan untuk ngambil bunga ini. Dan nggak lama setelah itu, pas waktu Danang mau ngambil bunga ini, tiba-tiba ada sosok ibu-ibu. Usianya sekitar 50 tahunan lebih lah. Beliau itu bawa seperti tempat dari bambu yang isinya itu kacang rebus semua. Nah, ibu-ibu ini langsung bilang, loh mas, lah iki bocah. Intinya si ibu-ibu ini bilang, lah ini anaknya. Lah Danang langsung noleh. Loh kok semua orang ini nggak ada, kecuali si ibu-ibu yang bawa jualannya itu. Si ibu-ibu ini sekali lagi bilang, lah ini anaknya mas, sudah ditunggu, ayo ke sana. Karena waktu itu Danang ngelihat Pak Yan, Aan, dan juga si bapak-bapak ini sudah nggak ada di sana. Yang ada di pikiran Danang waktu itu, oh mungkin ibu-ibu ini mau menunjukkan di mana keberadaan Aan dan juga Pak Yan. Ikutlah waktu itu Danang. Jadi dia ikutin. Loh teman-teman saya kemana bu? Ada di sana. Ayo ikut sama ibu. Jadi dia ngikuti sosok ibu-ibu ini. Melewati jalan-jalan setapak
Dan kemudian dia ngelihat ada gerbang besar sekali. Gerbang ini bangunannya seperti candi-candi di masa lalu. Besar banget. Dan ada 2 penjaga. Masing-masing penjaga ini bawa tombak dan juga bawa tameng. Jadi kayak bener-bener mereka berdua itu menjaga sebuah tempat yang disakralkan. Begitu sampai di gerbang ini, si ibu-ibu ini langsung mempersilahkan Danang untuk masuk. Ayo mas, masuk aja. Sudah ditunggu soalnya. Danang masuk seperti biasa, karena dia nggak berpikiran yang macam-macam. Ternyata di dalam gapuro itu adalah sebuah desa. Dan desanya ini terlihat sekali kalau desa yang belum pernah dilihat sama sekali oleh Danang. Jadi desa ini unik, seperti desa tradisional, dan tapi orangnya itu bersih-bersih semua. Jadi mereka pakai pakaian itu yang bagus-bagus sekali. Dari kain yang dipakai di kain bawah itu rapi semua. Mereka umumnya memakai perhiasan-perhiasan semacam emas. Tapi perhiasan ini nggak bisa kita temukan seperti di zaman-zaman sekarang. Perhiasan emas itu cenderung besar-besar. Dan mereka itu selalu pakai di bagian lengan. Nggak pernah dipakai di bagian pergelangan tangan. Dan si laki-lakinya itu memakai kalung-kalung yang panjang-panjang. Nah, pemandangan seperti ini dilihat Danang, kok aneh banget, ini orang-orang mau main drama atau apa? Kok mereka berdandan seperti ini? Jadi Danang masih belum paham. Dan di bagian pojok, ada beberapa orang yang membersihkan kuda-kuda mereka. Mereka memakai busana yang sama, memakai busana tradisional yang Danang sendiri nggak tahu. Ini pakaian tradisional dari mana? Ada juga yang lagi latihan nari dan lain sebagainya. Pokoknya desa ini hidup. Desa ini penuh dengan keramaian, orang-orangnya keluar semua. Tapi yang jadi pertanyaan Danang waktu itu, ketika Danang belum diajak oleh si ibu-ibu ini, suasananya itu siang hari. Tapi nggak tahu kenapa, ketika masuk di desa ini, suasananya itu mendung. Nah, sesekali Danang itu ngelihat ke arah atas, waduh ini mau hujan ini. Kok orang-orang ini masih beraktivitas di luar, sudah tahu mendungnya gelap kayak gini, kok nggak masuk rumah, mereka masih beraktivitas di luar. Jadi Danang ini sambil berjalan menuju ke sebuah pendopo besar. Danang ini bisa melihat pemandangan yang seperti itu. Banyak sekali orang yang beraktivitas di luar. Begitu dia sampai di sebuah pendopo, Danang langsung diajak masuk menuju ke sebuah ruangan. Ruangan ini mirip seperti kamar. Dan banyak sekali ornamen-ornamen yang seperti ornamen-ornamen kerajaan masa lalu. Ada anyaman-anyaman, ada juga perhiasan-perhiasan yang digantung-gantungkan seperti itu. Danang sendiri waktu itu melihat di dinding-dinding yang ada di ruangan itu, penuh sekali dengan perhiasan. Nah, setelah Danang menyaksikan pemandangan yang seperti ini, dia langsung ingat, loh, Aan, Pak Yan sama si bapak-bapak itu kemana ya? Ah, mungkin ada di dalam, gak apa-apa lah, ditunggu di sinilah. Dan gak lama setelah itu, Danang disuruh keluar oleh si ibu-ibu tersebut. Ayo mas, keluar lagi. Danang pun keluar dari ruangan tersebut, dan dari kejauhan dia ngelihat ada 2 orang perempuan. Di tengah-tengahnya itu ada perempuan cantik. Jadi perempuan yang ada di tengah itu digandeng menuju ke tengah-tengah pendopo. Di situ sudah banyak sekali orang. Nah, Danang ini bingung. Danang dipersilakan duduk persis di samping perempuan cantik ini. Jadi begitu ada di kursi itu, Danang ini juga bingung. Loh, ini kok aku didudukkan kayak pengantin. Nah, ada satu bapak-bapak yang datang menghampiri Danang dan juga si perempuan yang cantik ini. Beliau membawa satu kain besar. Kain ini ditutupkan di bagian belakang Danang dan juga si perempuan tersebut. Gak lama setelah itu, si bapak-bapak ini ngomong ke Danang, nanti setelah ini kamu bisa pulang. Tapi jangan lupa, ketika sampai di rumah, kamu harus pasang black KTP di depan rumahmu selama 7 hari. Nanti setelah 7 hari itu, kamu akan datang lagi ke sini dan kamu akan langsung melakukan pernikahan. Nah, Danang bingung, ini acara apa? Kok kayak acara drama-drama kolosal? Dia sendiri bingung. Waktu itu dia cuma ngelihat melongo ke arah si bapak-bapak tersebut. Nah, yang diucapkan Danang waktu itu, loh Pak, teman-teman saya mana? Bos saya mana? Pak Yan sama Aan mana? Kok saya belum melihat mereka? Nah, si bapak-bapak ini kayak mengabaikan kata-kata dari Danang itu. Jadi beliau langsung menuju ke satu titik,
beliau melakukan sesuatu lagi, sementara Danang dan si perempuan ini masih ada di sana. Danang sendiri waktu itu belum sempat tanya nama dari perempuan ini. Sedangkan si perempuan cantik tersebut langsung diangkat oleh kedua orang ibu-ibu ini, langsung dibawa kembali masuk ke dalam. Dan waktu itu Danang ini masih bingung. Ini aku ngapain ada di sini? Terus nggak lama setelah itu Danang dipersilakan lagi masuk ke sebuah ruangan yang tadinya dipikir Danang adalah sebuah kamar. Dia suruh duduk di situ. Sekitar 10 menit Danang ini duduk-duduk di sana. Dia tiba-tiba melihat sekeliling. Kok kayaknya aku ini berada di suatu tempat yang aneh. Tapi Danang waktu itu nggak bisa mengungkapkan perasaannya. Jadi rasanya yang dirasakan Danang waktu itu benar-benar aneh. Dia merasa ada sisi nggak nyaman, tapi di satu sisi lain dia ada yang memaksa untuk tetap di situ. Jadi perasaannya benar-benar aneh. Dan dia nggak bisa menggambarkan kondisi pada waktu itu. Benar-benar bingung. Nah nggak lama setelah itu, tiba-tiba Danang ini tidur. Dia tidur nggak seberapa lama, ada yang megang jempol kakinya. Dan waktu itu Danang merasakan sakit yang luar biasa. Sampai-sampai dia pun bangun. Begitu Danang bangun, ternyata dia sudah ada di warung. Di situ banyak sekali orang. Dan ternyata ada Aan dan juga Pak Ian. Disitulah Pak Ian ini langsung tanya, kamu ini habis kenapa, Nang? Lah Danang bingung. Loh saya tadi nyari Pak Ian sama Aan, Pak. Ini saya di mana? Sudah kamu ada di warung. Setelah ini kita pulang aja lah. Loh kita ada di warung. Danang juga bingung. Dan waktu itu dia mau cerita tentang kejadian yang dialami, tapi dia nggak bisa ngomong. Jadi ada perasaan kuat sekali dari Danang. Dia pengen cerita bahwa dia dari sebuah desa yang dia nggak tahu itu di mana, dan dia mengalami kejadian yang aneh. Waktu itu Danang ini sudah mau cerita, tapi dia nggak bisa ngomong. Kayak bener-bener kaku. Lidahnya itu kaku dan dia nggak bisa mengeluarkan suara. Jadi Danang mengurungkan niatnya untuk menceritakan hal itu. Nah sekitar jam 5 sore, Pak Ian pun langsung ngomong ke Aan dan juga Danang, ayo kita pulang aja yuk. Nah dalam perjalanan menuju ke Pati itulah, Pak Ian ini terus ngomel-ngomel. Ini gara-gara kamu, Nang. Gara-gara kamu pakai pingsan-pingsan. Akhirnya aku nggak jadi neruskan perjalananku. Danang pun akhirnya tanya ke Aan. Loh An, aku tadi itu pingsan. Iya, kamu tadi pingsan, Nang. Pingsan di mana? Ya pas waktu perjalanan menuju ke hutan. Nah, Danang lagi-lagi mau cerita. Sebenarnya dia ngelihat bunga. Yang bunga ini aneh. Dan dia juga ketemu ibu-ibu penjual kacang. Atau penjual apa itu. Dia mau ngomong, tapi pas waktu Danang mau ngomong ke Aan, dia nggak bisa ngomong. Akhirnya untuk kedua kalinya, Danang nggak jadi cerita. Dia pun akhirnya diem. Sementara Pak Ian terus ngomel-ngomel seperti itu. Nah singkat cerita, ketika sampai di Pati, Danang dan Aan ini langsung pulang. Nah malam itu pas ada di rumah, Danang ini tidur seperti biasa. Ternyata dia mimpi. Tiba-tiba dia ada di sebuah desa. Yang desa ini nggak asing bagi Danang. Ternyata Danang baru sadar, loh ini kan desa yang pernah tak kunjungi. Tapi Danang sebenarnya tahu bahwa ini adalah mimpi. Jadi dia sadar waktu itu, ini mimpi, ini mimpi. Aku harus bangun, aku harus bangun. Tapi ketika Danang ini mencoba bangun, dia nggak bisa. Jadi kayak dia itu terhipnotis dan dia masih ada di wilayah desa tersebut. Dia akhirnya ketemu satu orang bapak-bapak. Seorang bapak-bapak ini kayak mau jalan menuju ke suatu tempat. Jadi Danang ini berpapasan dengan si bapak-bapak tersebut dan si bapak-bapak ini tanya ke Danang, gimana, sudah kamu siapin belum? Jangan lupa loh, kamu harus nyiapin Black KTP sampai 7 hari 7 malam. Dari situ Danang ingat, iya ya, aku kan ada pesan untuk disuruh menyiapkan Black KTP yang harus dipasang di depan rumah. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu Black KTP, jadi biasanya dalam beberapa orang yang mau melangsungkan pernikahan dalam tradisi Jawa, biasanya ada yang masih memasang Black KTP di depan rumahnya. Nah, kadang-kadang Black KTP ini diletakkan di depan rumah persis sebelum acara siraman. Black KTP ini dibuat dari anyaman-anyaman daun kelapa dan biasanya diletakkan di atas. Nah, dari situlah kembali Danang ingat, loh iya, aku kan harus menyiapkan Black KTP. Dari situ Danang mikir lagi, kenapa ya kok harus disuruh mempersiapkan Black KTP? Danang tahu apa itu Black KTP, tapi
Yang dia sadari, ini kan untuk acara-acara pernikahan, kenapa kok aku harus menyiapkan? Tapi dari situ, Danang pun bangun dari tidurnya. Dia tiba-tiba punya keinginan kuat untuk segera memasang BlackKTP tersebut. Dia pun cari informasi di mana orang yang menjual BlackKTP ini. Nah, singkat cerita, dia pun menemukan penjual BlackKTP dan akhirnya dia beli, dibawalah pulang, dipasang persis di depan rumah. Waktu itu nggak tahu kenapa, kedua orang tua Danang ini diem, nggak menanyakan sedikit pun tentang apa yang dilakukan Danang. Nah, waktu itu Danang ini nggak sadar. Yang jelas dia hanya masang BlackKTP ini di depan rumah, dan bapak dan ibunya ini nggak tanya, kamu ngapain? Nggak tanya seperti itu, jadi biasa aja. Nah, setelah Danang memasang BlackKTP ini, dia pun beraktivitas seperti biasa. Dia tetap ke rumah makan untuk kerja. Hal itu terjadi sampai sekitar 7 hari. Dan waktu itu Danang ingat, ini kan sudah 7 hari. Setelah ini tak lepas lah, yang penting aku sudah menuruti kemauan mereka. Nah, ternyata malam itu hujan deras banget. Hujan turun begitu deras. Nah, sekitar 2 jam lebih hujan ini turun dengan derasnya dan belum berhenti. Malam itu, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Dan karena waktu itu ayah dan juga ibunya Danang sudah tidur, Danang pun keluar. Begitu dibuka pintu, ada 2 orang. Mereka semua ini nggak pakai atasan, nggak pakai baju, hanya memakai seperti jarik. Dan mereka berdua itu bawa senjata, dan ukuran postur tubuhnya itu besar-besar. Langsunglah dia ngomong ke Danang, ayo sudah waktunya berangkat. Lah Danang sendiri bingung, loh berangkat kemana? Ini hujan deras kok malam-malam. Sampean ini siapa? Anda ini siapa? Danang ditarik tangannya, dia langsung diseret masuk ke sebuah kereta kuda. Disitulah Danang masuk, dan dia sendiri nggak bisa ngelihat pemandangan apapun karena di kanan kiri itu gelap. Dan yang Danang ingat, malam itu ketika Danang memasuki kereta kencana ini, suasananya itu hujan deras. Tapi ketika berada di kereta ini, dia nggak mendengar sedikit pun suara hujan yang begitu deras. Yang dirasakan Danang waktu itu benar-benar hening dan kanan kiri itu gelap. Nah, perjalanan itu sekitar 15 menitan. Kemudian ada yang buka pintu. Danang disuruh turun, ternyata dia sudah sampai di desa. Desa yang dulu pernah dikunjungi oleh Danang. Nah, begitu Danang turun dari kereta kencana ini, terjadilah proses arak-arakan. Nah, Danang ini diarak menuju ke satu titik. Di situ dia duduk lagi bersama seorang perempuan. Loh, ini kan perempuan yang waktu itu tak temui. Dia masih seperti itu dengan senyumnya yang khas dan dengan mata yang memandang ke arah bawah. Nah, setelah Danang ini duduk, dia pun akhirnya digiring menuju ke satu tempat. Di situ ada bak besar yang isinya ada air dan juga kembang 7 rupa. Dari sinilah Danang ini dimandikan. Dia baru sadar, loh, apa hubungannya antara BlackKTP yang ada di rumah dan juga acara hari ini? Kok ini mirip banget sama acara siraman? Kalau ada orang yang mau menikah, selalu ada seperti ini. Ada pemasangan BlackKTP dan ada siraman. Dan Danang waktu itu merasa bahwa dia ini lagi mengikuti prosesi siraman. Di situ dia ngelihat si sosok perempuan ini, dia juga ikut disiram dengan air kembang tersebut. Jadi Danang ini bingung. Ini sebenarnya ada apa? Kenapa kok ada hal-hal semacam ini? Dia juga bingung. Dan akhirnya Danang ini dikembalikan lagi di tempat duduknya. Dia sekali lagi duduk bersama si sosok perempuan cantik ini. Dan gak lama setelah itu datanglah seorang bapak-bapak. Beliau itu pakai mahkota yang agak tinggi. Dan beliau pakai perhiasan emas. Beliau datang menggunakan tongkat yang panjangnya sekitar 2 meter. Beliau datang pelan. Dan sebelum si bapak-bapak ini datang, Danang ngelihat ada satu orang yang dandanannya itu beda dengan orang-orang yang ada di sana. Beliau itu pakai sarung warna putih, pakai atasan warna putih, dan juga pakai sorban warna putih. Serba putih semua, dan orang ini terlihat mencolok di antara yang lain. Nah, ternyata sosok bapak-bapak yang pakai busana serba putih ini mendekati Danang dan langsung ngambil kain putih. Nah, kain putih ini nggak tahu apakah selendang beliau ataukah sorbannya.
Gak lama setelah itu Danang ini ditutup dengan kain putih tersebut. Dan dari situ Danang sudah nggak bisa melihat lagi, dia sudah nggak sadar. Nah tiba-tiba dia itu kebangun, dia mendengar banyak sekali orang yang membacakan tahlil. Danang itu bangun, ternyata dia ada di kamarnya sendiri. Begitu Danang bangun, dia ngelihat di ruang tamu ini sudah banyak sekali bapak-bapak yang membacakan tahlil. Dia jadi bertanya-tanya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini siapa yang meninggal? Ternyata ibunya Danang itu ada di sana. Nah, beliau langsung mendekati Danang, dan Danang itu dipeluk. Danang tanya ke ibunya, "Loh, Bu, kok ada orang tahlilan? Siapa yang meninggal?" "Nggak ada yang meninggal, Le. Ini orang-orang datang ke sini ini atas perintah bapakmu. Bapak-bapak ini yang ada di sini ini sengaja didatangkan bapakmu untuk membacakan tahlil supaya kamu ini sadar. Orang-orang ini, Le, sudah 3 malam ada di sini. Setelah Isya mereka itu datang untuk membacakan tahlil. Biasanya sampai jam 9 malam. Dan ini adalah hari ketiga. Wes, alhamdulillah kamu sudah sadar, Le." Danang sendiri bingung. Keesokan harinya, ketika Danang ini bangun pagi, bapak dan juga ibunya Danang ini pun cerita. Ternyata malam itu ketika hujan turun dengan derasnya, Danang ini tiba-tiba duduk di ruang tamu. Dia itu memandang ke arah depan pintu. Matanya itu terus membelalak ke arah pintu. Sambil dia itu kayak orang bingung, linglung. Dan waktu itu yang pertama kali mengetahui hal tersebut adalah bapaknya Danang. Bapaknya itu kebangun karena mendengar ada suara pintu yang dibanting, beruang. Bapaknya waktu itu yang sudah tidur, kebangun. Beliau pun langsung menuju ke depan dan beliau menyaksikan keadaan Danang yang seperti itu. Dan pada saat itu, kondisi pintu rumah ini sudah kebuka lebar. Dan begitu bapaknya Danang ini tanya, "Nang, kamu itu ya apa sih, Nang? Pintu kok kebuka kayak gini?" Danang itu cuma diem, matanya terus melotot ke arah depan. Disitulah bapaknya Danang ini agak takut juga. Akhirnya dibangunkanlah. "Nang, sadar, Nang. Kamu ini kenapa? Kamu itu kenapa?" Sementara Danang itu terus seperti ini, kayak orang ketakutan, kayak dia itu melihat sesuatu. Dan hal itu terjadi sampai jam 12 malam. Jadi sekitar jam 12 malam, karena kondisinya semakin kritis seperti itu, Danang masih tetap diam seperti ini, benar-benar kayak orang linglung. Beberapa orang kampung ini datang ke rumah Danang. Mereka juga berusaha untuk menyadarkan Danang, tapi mereka nggak bisa. Bahkan waktu itu ada warga kampung yang sengaja manggil orang pintar yang asalnya dari luar kota Pati. Beliau ini didatangkan sengaja ke Pati untuk menyadarkan Danang, tapi beliau nggak bisa. Nah, sekitar 2 hari kemudian, barulah bapaknya Danang ini mendapat mimpi. Jadi pada waktu itu beliau ini tidur. Beliau bermimpi ketemu sosok orang, laki-laki yang beliau pakai busana serba putih. Nah, disitulah beliau ini mendatangi bapaknya Danang dalam mimpinya. Terus beliau bilang, "Le, kue lah ngajak wong-wong ini tahlil ning omamu. Tahlilo sampai anakmu iki sadar. Sampai anakmu iki sadar. Undangan kabeh wong-wong tahlil ning omamu." Nah, dari situlah ketika selesai mengalami mimpi tersebut, bapaknya Danang langsung memanggil orang-orang untuk melakukan tahlil di rumahnya. Nah, pada saat pertama kali dibacakan tahlil di rumah Danang, Danang yang awalnya dalam keadaan mata yang masih kebuka, tiba-tiba dia bisa memejamkan matanya dan langsung dalam keadaan lemes. Dari situlah Danang langsung ditidurkan di kamarnya sendiri, dan keesokan harinya tahlil ini digelar lagi. Sampai 3 hari kemudian barulah Danang sadar. Dan dari situlah mereka semua bersyukur atas sadarnya Danang. Dan dari situ Danang ditanya, "Sebenarnya kamu ini opo otole? Apa yang kamu alami?" Barulah Danang bisa cerita. Padahal waktu itu Danang merasakan merinding yang luar biasa. Dia sudah paham bahwa dia nggak akan bisa cerita. Tapi ketika bapak dan ibunya tanya, Danang akhirnya bisa cerita dari awal perjalanan dia diajak oleh Pak Yan ke sebuah tempat di Banyuwangi. Danang akhirnya bisa cerita pada waktu itu dia ngelihat ada bunga yang aneh dan ada sosok ibu-ibu yang datang dan langsung mengajak ke sebuah desa. Dari situlah dia diajak ke sebuah tempat. Danang cerita semua.
Dan pada waktu itu, bapak dan ibunya Danang ini langsung saling memandang. Walale, kowe iku arep dirabino le. Ya Allah Pak, ibunya Danang waktu itu langsung nangis. Karena ibunya sendiri nggak habis pikir. Kalau pernikahan ini berhasil digelar dan Danang menikah dengan perempuan tersebut, terus gimana nasibnya Danang ini? Nah, yang ada di pikiran ibunya waktu itu seperti itu. Pada saat yang bersamaan, bapaknya Danang ini langsung ngomong ke Danang, "Wes nang, kowe gak usah kerja nang kono maneh. Kamu nggak usah kerja di rumah makan itu. Gara-gara bosmu ini ngajak ke tempat itu, akhirnya kamu pun akhirnya jadi seperti ini." Jadi sebenarnya nggak ada yang perlu disalahkan dari sebuah tempat. Entah ini alas purwo atau alas manapun, entah sebuah tempat keramat, nggak ada yang perlu disalahkan dari tempat ini. Tapi yang perlu disalahkan adalah oknum-oknum atau orang-orang yang datang ke sana dengan niatan-niatan yang buruk. Seperti yang dilakukan oleh Pak Ian, bosnya Danang. Dari situlah bapaknya Danang ini berpesan sekali lagi, sudahlah, kamu sekali lagi kalau datang ke tempat-tempat yang seperti itu, kamu harus tahu niatnya. Kalau memang kamu kepingin sebuah ketenangan, tidak apa-apa kamu datang ke sana. Itu bagus, tempat itu sepi, sunyi, cocok untuk menenangkan diri. Tapi kalau kamu datang dengan niatan yang buruk, seperti yang kamu lakukan sama bosmu, ya kamu akhirnya mendapat juga hal yang nggak kamu inginkan. Untungnya kamu ini nggak jadi menikah dengan putri mereka. Nah, belakangan Danang itu tahu bahwa ternyata Danang ini sudah memasuki alam jin dari kerajaan jin yang ada di Alas Purwo. Dan sebenarnya Danang ini mau dinikahkan oleh putri dari kerajaan jin yang ada di Alas Purwo. Nah, Danang mengungkapkan pada waktu itu ketika mereka datang ke Alas Purwo, Danang sendiri ini nggak tahu menau. Bahkan tempat yang belakangan diketahui adalah Alas Purwo. Waktu itu Danang nggak tahu ini tempat apa. Dan yang kedua, dia sendiri nggak tahu niatan bosnya datang ke sana untuk apa. Seandainya Danang tahu bahwa waktu itu bosnya ingin mencari sebuah pesugihan di tempat tersebut, Danang pasti langsung menolak. Nah, setelah diperintah oleh ayahnya, dia nggak boleh kerja di rumah makan tersebut, Danang pun keluar. Dan nggak lama setelah itu, Aan, temannya Danang ini juga ikut keluar. Karena dia tahu sendiri kondisi yang dialami Danang waktu itu. Aan juga akhirnya ketakutan. Sampai cerita ini diturunkan, Danang sendiri masih belum bisa melupakan kejadian tersebut. Dan semoga kisah yang dibagikan oleh Danang ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil kesimpulan. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan lebih-lebih kepada diri kami sendiri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.